Suasana pelelangan yang panas terus berlanjut. Setelah bunga api berkobar berhasil didapatkan, Xiaoyan di ruang VIP jarang berpartisipasi. Tujuan utamanya adalah perjalanan ini telah tercapai. Setelah mendapatkan bunga api berkobar, Xiaoyan tidak tertarik pada hal lain. Alasan lainnya adalah dia tidak punya banyak modal tersisa. Tidak mudah untuk mengkatalisasi 2 daun kipas. Terlebih lagi, itu semua berkat Guyao. Jika memungkinkan, Xiaoyan berharap untuk menyimpan sisa daun kipas sehingga ia dapat menggunakannya untuk memurnikan pil di masa mendatang. Bahkan dengan kekuatan mental Xiaoyan, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut melihat besarnya skala lelang kali ini. Saat barang-barang lelang yang memukau mengalir keluar satu persatu dari panggung lelang. Kelangkaan beberapa barang lelang selama pelelangan ini menyebabkan Xiaoyan merasa gelombang kegembiraan. Namun setelah keraguan dalam hatinya, dia akhirnya memilih diam. Awalnya Xiaoyan ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah beberapa bahan obat yang ia butuhkan akan muncul. Sayangnya surga tidak mengizinkan Xiaoyan melakukan apa yang ia inginkan meskipun ia berniat baik. Bunga api yang berkobar adalah bahan obat yang sangat langka. Mampu dia dapatkan dalam pelelangan ini sudah bisa dianggap sangat beruntung. Namun pikiran Xiaoyan saat ini sedikit serakah. Lelang itu perlahan mendekati akhir sementara Xiaoyan menunggu dengan penuh harap. Pada saat yang sama, nilai barang lelang yang muncul di panggung lelang menjadi semakin tinggi. Bahkan barang-barang itu telah mencapai titik di mana barang-barang itu dapat disebut sebagai harta yang tak ternilai. Saat ini banyak elit Dodi di ruang VIP juga telah mengeluarkan modal mereka yang sebenarnya. Babak demi babak kompetisi yang ketat dilakukan dengan cara yang intens. Puluhan juta koin roh, berbagai bahan obat berharga, pil obat, dan metode Ki kelas atas serta keterampilan Do dengan cepat diperdagangkan seperti banyak barang biasa. Xiaoyan mendesah pelan. Ia melihat bahwa lelang sudah hampir berakhir. Namun masih belum ada barang yang bisa menggerakkan hatinya. Xiaoyan merasa sedikit tidak puas di dalam hatinya. Tempat ini benar-benar membosankan. Bisakah kita pergi? Murong Qiankan mencibirkan mulutnya yang kecil. Wajah cantiknya tampak lesu saat dia bersandar di sandaran tangan. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Lelang akan segera berakhir. Lagi pula bunga api berkobar masih ada di rumah lelang. Aku baru bisa mendapatkannya setelah lelang selesai. Sebaiknya kau bersabar sedikit lebih lama untuk saat ini. Xiaoyan tersenyum pahit dan hanya bisa menghibur Murong Qianqian. Pada saat ini di panggung lelang, temponya dengan cepat mendekati akhir. Oleh karena itu semua barang yang dibawa keluar adalah beberapa barang penting. Misalnya saat ini gulungan metode kultivasi tingkat D sedang didorong ke puncak oleh banyak orang seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Metode Ki ini disebut keterampilan melahap bayangan. Ini adalah metode Ki yang beraroma kegelapan. Afinitas kegelapan tergolong langka di antara semua afinitas kultivator. Karena itulah nilainya menjadi lebih berharga. Dalam waktu singkat, gulungan keterampilan melahap bayangan ini telah dinaikkan ke harga tinggi. Nilainya telah mencapai level puluhan juta koin roh. Dibandingkan dengan teknik Do dari kelas yang sama, nilai metode Ki sedikit lebih tinggi di mata seorang kultivator. Bagaimanapun, kekuatan teknik Do pada dasarnya berasal dari fondasi seorang kultivator. Metode Ki yang baik mampu meningkatkan kekuatan keseluruhan seorang kultivator. Dibandingkan dengan teknik Dao, ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan seorang kultivator lebih tertarik. Oleh karena itu meskipun nilai gulungan skill bayangan melahap ini telah dinaikkan ke level 50 juta koin roh, dari penampilannya tampaknya tidak ada niat untuk berhenti. Hal ini pun menyebabkan Xiaoyan yang saat itu berada di ruang pribadi tanpa sadar mengeluarkan seruan terkejut. Puluhan juta koin roh. Xiaoyan mengakui bahwa dia pasti tidak akan menukarkan begitu banyak koin roh, bahkan jika dia menjual semua barang yang dimilikinya. Namun para elit Dodi itu mampu menaikkan harga selangit untuk gulungan metode Ki. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar dapat disebut sebagai roh heroik yang mencapai awan. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak begitu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan melahap bayangan. Dari sudut pandang Xiaoyan, mantra api miliknya lebih unggul. Meskipun mantra api saat ini hanya dapat disebut metode Ki kelas di tingkat rendah, kemampuan pertumbuhannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan metode Ki dimanapun di dunia ini. Selama Xiaoyan mampu memperoleh api surgawi dalam jumlah yang cukup, mantra api juga dapat mencapai metode Ki kelas di tingkat tinggi. Xiaoyan juga tahu satu-satunya cara untuk memungkinkan mantra api berevolusi adalah menemukan bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil roh es, memurnikan pil obat dan menelan api dingin tulang. Meskipun Xiaoyan sangat tidak rela dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa inilah niat Guyao ada di tubuhnya. Jika dia tidak menerimanya,
itu hanya akan membuat Guyo merasa dingin di hatinya. Pada saat yang sama akan lebih berbahaya baginya untuk menghadapi apa yang disebut aula hantu. Sejak bertemu dengan Master Aula pertama, Xiaoyan semakin menyadari pentingnya kekuatan. Dengan kekuatan kelompok itu, mereka dapat dengan mudah membunuhnya. Alasan mengapa Xiaoyan mampu bertahan sampai sekarang hanyalah karena Guyo di dalam tubuhnya. Jika dia ingin benar-benar melindungi dirinya sendiri, Xiaoyan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Sumber kekuatan ini adalah api surgawi. Sepertinya aku harus mempercepat pencarian bahan obat. Saat ini aku masih kekurangan 6 bahan obat untuk menyempurnakan pil roes dan cairan dingin roes. 6 bahan obat ini akan sangat merepotkan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia tak dapat menahan rasa tertekan di hatinya. Apalagi sekarang ia berada di wilayah Silin. Keempat sekte besar itu sekali lagi mulai mengingininya. Kemungkinan besar seluruh wilayah barat akan menjadi musuhnya. Jika ia tidak memiliki kekuatan yang cukup, mustahil baginya untuk bertahan hidup di hadapan keempat sekte besar itu. Hanya dengan mengandalkan Guyo, Xiaoyan tidak lagi memiliki harapan. Ketika dia berpikir bahwa bahkan kekuatan spiritual yang sangat dia banggakan telah meminjam dari Guyo, Xiaoyan merasa malu pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Xiaoyan menenangkan pikirannya. Dia baru saja menarik pikirannya ketika Fang Qian yang wajahnya dipenuhi dengan senyuman, sekali lagi mengeluarkan piring perak di panggung lelang. Di balik penutup kain, tidak seorang pun dapat melihat apa yang diletakkan di atas piring perak itu. Namun orang dapat melihat secara kasar garis besar benda itu. Barang lelang itu tampak berbentuk persegi. Pada saat ini ekspresi wajah para elit Daudi di setiap ruang VIP berangsur-angsur menjadi serius. Hal yang telah mereka tunggu sejak awal akhirnya muncul. Sosok cantik yang terbungkus gaun merah perlahan berdiri dari kursi di sebuah ruangan VIP. Matanya yang cantik memperlihatkan ekspresi cemas. Di ruang pribadi lainnya, lelaki setengah baya yang tadinya duduk tanpa bergerak juga perlahan berdiri. Kilatan cahaya meluap dari dalam matanya. Semuanya, item lelang berikutnya akan menjadi item lelang terakhir dari lelang ini. Setelah item lelang ini dilelang, lelang ini akan resmi berakhir. Saya dengan tulus berharap semua orang yang hadir dapat kembali dengan puas. Oleh karena itu semua orang tidak boleh melewatkan item lelang terakhir ini. Fang Qian terkekeh saat berbicara. Pada saat yang sama, tangannya yang keriput perlahan menyingkirkan kain yang menutupi piring perak itu. Tak lama kemudian, sebuah kotak giok putih yang memancarkan cahaya harta karun yang berkilauan muncul di depan mata semua orang. Setelah kain itu dilepas, sebuah kotak giok persegi yang seluruhnya berwarna putih perlahan-lahan muncul di udara. Pada saat yang sama, tatapan semua orang di tempat pelelangan tertarik oleh kotak giok yang muncul di hadapan mereka. Namun tak lama kemudian, semua orang di tempat pelelangan tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun mereka dapat melihat bahwa bahan kotak giok ini luar biasa, mereka juga tahu bahwa benda ini bukanlah barang lelang yang sebenarnya. Benda terakhir yang disebut ini seharusnya adalah benda yang ditempatkan dalam kotak giok ini. Wajah tua Fang Qian sekali lagi menampakkan senyum ramah di hadapan banyak tatapan mata di tempat pelelangan. Seketika tatapannya yang dalam perlahan menyapu beberapa ruangan VIP di atas. Mata tuanya yang keruh dipenuhi cahaya. Dia tahu alasan mengapa sekelompok Dodi ini datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini adalah kemungkinan besar karena benda di dalam kotak giok ini. Saat ini pelelangan telah mencapai saat-saat terakhirnya. Kelompok orang ini pasti akan mengeluarkan modal mereka yang sebenarnya untuk memperjuangkan benda di dalam kotak giok. Xiaoyan yang saat ini berdiri di dalam ruang pribadi juga tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, dia secara alami merasakan gerakan aura yang tidak biasa di dalam beberapa ruang VIP lainnya. Seketika hatinya terkejut. Benda di dalam kotak giok ini benar-benar mampu menyebabkan ekspresi para elit Dodi ini berubah. Dengan dapat dilelang sebagai barang terakhir dalam lelang tingkat ini, kemungkinan besar barang ini bukan barang biasa. Semuanya, barang lelang terakhir ada di dalam kotak giok ini. Sekarang aku yang tua ini dapat dengan jelas memberitahu semua orang bahwa barang lelang ini adalah pil obat. Tangan Fang Qian membelai janggut putihnya dengan lembut saat dia berdiri di panggung lelang. Begitu kata-katanya keluar dari mulutnya, ekspresi wajah semua orang tanpa sadar menjadi sedikit terkejut. Seketika mereka menatap Fang Qian dengan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka bahwa benda terakhir itu ternyata adalah pil obat. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di ruang pribadi tidak dapat menahan rasa heran. Dia juga tidak menyangka bahwa barang lelang terakhir itu sebenarnya adalah ramuan. Tentu saja Xiaoyan tidak akan memperlakukan pil obat ini sebagai pil obat tingkat biasa. Lagi pula bagaimana mungkin pil obat ini menjadi barang biasa jika bisa digunakan sebagai barang lelang terakhir.
Kemungkinan besar pil obat ini setidaknya telah mencapai pil obat tingkat 3. Tampaknya tujuan akhir para elit Dodi dalam pelelangan ini adalah pil obat tersebut. Pil obat tingkat 3 adalah sesuatu yang benar-benar layak untuk diambil tindakan oleh seorang elit Dodi. Tidak mengherankan jika orang-orang ini melonjak ketika mereka melihat kotak giok tersebut. Tak lama kemudian, Fang Qian yang berada di panggung lelang mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan menarik penutup kotak giok itu. Setelah itu ia membukanya dengan hati-hati. Ketika garis retakan perlahan-lahan melebar di sepanjang tepi kotak giok, aroma pil yang seperti awan merembes keluar dari dalam kotak giok. Aroma pil yang pekat dengan cepat memenuhi seluruh tempat pelelangan. Setelah semua orang yang hadir mencium aroma pil ini, ekspresi di wajah mereka langsung terkejut. Itu karena begitu aroma pil memasuki tubuh mereka benar-benar dapat merasakan dengan jelas. Dogi di dalam tubuh mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda peningkatan di bawah pengaruh aroma pil ini. Perubahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat mereka lihat bahkan setelah berlatih selama setahun penuh. Bahkan beberapa ahli bandi elit yang hadir yang awalnya hampir berhasil menerobos, merasakan dogi mereka yang tadinya berhenti, tiba-tiba muncul seolah-olah pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Pil obat apa ini benar-benar mampu memicu kultivasiku. Pada saat ini banyak seruan yang dipenuhi dengan keterkejutan terdengar satu demi satu di tempat pelelangan. Saat mereka melihat kotak giok yang perlahan dibuka di panggung pelelangan, keserakahan yang dalam tanpa sadar melonjak dari mata mereka. Bahkan ada beberapa orang yang telah membangkitkan doki di dalam tubuh mereka. Tampak seolah-olah mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk menyerang. Namun pada saat tertentu, suara mendengus dingin bagaikan guntur tiba-tiba terdengar di dalam tempat pelelangan yang luas ini, menyebabkan semua orang yang hadir langsung pulih. Semuanya harap patuhi peraturan tempat pelelanganku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sosok Dong Chuan perlahan muncul di panggung lelang setelah suara acuh tak acuh ini dipancarkan. Kedua tangannya disilangkan di dadanya. Wajahnya sombong saat dia berdiri di sisi pilar kristal. Tatapannya yang tajam perlahan menyapu semua orang yang hadir. Ini terutama terjadi ketika tatapannya menyapu ruang-ruang pribadi di atas tempat lelang. Ekspresi di matanya menjadi lebih tajam. Melihat tatapan Dong Chuan, terdengar suara dengusan pelan dengan nada yang berbeda dari beberapa kamar pribadi itu. Seketika mereka terdiam. Hanya Xiaoyan dan Murong Qianqian di sampingnya yang tampak tenang. Kedua mata mereka menatap pil obat bundar yang perlahan-lahan terekspos di udara. Seluruh pil obat itu seukuran buah kelengkeng. Seluruh tubuhnya sebagian besar berwarna biru es. Ada juga beberapa garis putih pekat yang seperti air mengalir bercampur di dalamnya. Keduanya saling terkait, menyebabkan seluruh pil obat tampak sangat indah. Xiaoyan juga dapat merasakan kekuatan obat yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan obat itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 2 biasa. Apakah ini pil obat tingkat 3? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Kemudian Fang Qian di panggung lelang sekali lagi membuka mulutnya. Semuanya, pil obat ini disebut pil perubahan ekstrim. Bolehkah saya tahu apakah ada yang mengenalinya? Fang Qian menyipitkan matanya. Dia tersenyum cerah saat mengamati sekelilingnya. Namun setelah satu putaran, tatapan semua orang yang hadir tanpa sadar berpaling saat mereka bertemu dengannya. Jelas tidak ada seorang pun yang hadir yang tahu apapun tentang apa yang disebut pil transformasi ekstrim ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengenalinya. Selama orang tua ini memperkenalkannya, aku yakin semua orang akan mengenalinya. Dengan senyum tipis, mata tua Fang Qian yang keruh sekali lagi perlahan menyapu semua orang yang hadir. Dia melirik ruang-ruang VIP itu sebelum membuka mulutnya untuk berbicara sambil tersenyum. Ini adalah pil perubahan ekstrim, pil obat tingkat 4, ucap Fang Qian.